welcome to Krokodik Talk. Di segmen kali ini kita akan bahas terkait perkembangan dan impact pada mobile apps development. Nah, di sini ada Mas Rendra. Halo Mas Rendra. Halo. Mas Rendra ini adalah sebagai CEO dari Krokodik. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Rendra. Mas Rendra, kenapa sih perusahaan-perusahaan harus punya mobile apps sedangkan perusahaan-perusahaan banyak yang bisa tumbuh tanpa itu? Oke, pertanyaan menarik nih. Mbak Cita pernah nggak sih meeting tahunan, meeting kuartal, itu mau memutuskan sesuatu? Nah, saat memutuskan sesuatu itu kan butuh yang namanya acuan kan. Nggak boleh yang namanya memutuskan sesuatu itu berdasarkan subjektivitas, berdasarkan pengen baik perasaan aja. Itu kan menjadi masalah untuk arah perusahaan kan. Untuk memutuskan sesuatu, baiknya itu harus menggunakan yang namanya data, atau data itu kalau diolah jadi informasi gitu ya. Nah, bahasa kerennya sekarang adalah perusahaan yang data driven companies gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang memutuskan sesuatu berdasarkan data. Untuk mendapatkan data itu ternyata nggak mudah juga gitu. Nggak bisa kemarin sore di input besoknya jadi informasi, itu nggak bisa. Itu minimal butuh yang namanya waktu 1 tahun minimal gitu kan. Nah, dari 1 tahun itu data itu kan harus diinput ya. Nah, diinputnya pakai apa? Pakai software atau pakai mobile apps gitu. Nah, software atau mobile apps jika saat pemakaiannya dalam waktu 1 tahun ada error-error segala macam, itu kan jadi orang nggak suka pakai kan, user nggak suka pakai gitu kan. Itu butuh yang namanya fast maintenance response gitu. Butuh kalau sekarang error ya ntar berapa jam kemudian sudah selesai errornya nggak, dan bisa diinput gitu loh datanya. Nah, untuk mendapatkan fast maintenance response itu ternyata softwarenya atau mobile apps-nya itu harus berkualitas tinggi. Berkualitas tinggi itu gimana sih? Struktur codingnya harus bisa dibaca sama banyak programmer gitu. Programmer tuh langsung tahu, oh ini bagian ini yang harus diperbaiki, bagian ini harus diperbaiki. Jadi cepet kan cari troubleshoot-nya gitu. Nah, tapi kalau aplikasi berkualitas tinggi itu butuh juga yang namanya aplikasi yang user friendly. Pernah nggak sih Mbak Citra install aplikasi kemudian bingung cara makainya, ini gimana sih cara makainya maksudnya, pas habis itu di-uninstall gitu, pernah nggak sih? Pernah sih. Nah, itu nggak boleh gitu. Nah, aplikasi berkualitas tinggi itu oke, tapi aplikasi yang user friendly juga sama-sama pentingnya. User friendly itu pakai aplikasinya langsung mudeng, oh cara makainya gini ya, terus habis itu bisa menyelesaikan tasknya gitu sampai selesai. Itu hal yang penting gitu. Nah, tapi ada yang lebih penting nih daripada aplikasi yang berkualitas tinggi dan aplikasi user friendly adalah sebelum bikin aplikasi harus bisa mendefinisikan masalah dulu. Ini aplikasi bisa dikatakan berhasil seperti apa sih? Ini tujuannya bikin aplikasi apa sih gitu. Nah, itu sebelum bikin aplikasi, mendefinisikan masalah, mendefinisikan tujuannya mau apa sih aplikasinya ini. Kalau awalnya aja salah, mendefinisikannya salah, kebelakangnya sampai salah gitu. Data-datanya nggak akan kepake gitu, dan usernya nggak akan pakai lama aplikasinya. Kasihan kan perusahaan-perusahaan invest banyak rupiah tapi aplikasinya tidak menyelesaikan masalah apapun gitu, dan akhirnya bikin terus udah selesai, nggak jadi data yang jadi informasi, yang jadi acuan nanti perusahaan untuk ngedrive ke depannya gitu sih. Wow. Itu pentingnya kenapa harus Ya, punya aplikasi. Wow, jadi bikin aplikasi itu nggak sekedar bagus tampilannya aja ya Mas, tapi harus bisa menyelesaikan masalah. Yes. Terus dipakai sama user-usernya dan datanya bisa jadi acuan untuk arah perusahaan. Ya, betul. Panjang ya Mas. Terus bagaimana memastikan itu bisa terjadi? Oke, jadi berdasarkan pengalaman kami selama 5 tahun lebih ini, kami merumuskan yang namanya 5 komitmen Krokodik. 5 komitmen Krokodik adalah proses-proses yang tadi ya, dari awal mendefinisikan masalah dulu sampai bikin aplikasi yang berkualitas tinggi, aplikasi yang user friendly, sampai aplikasi itu bisa mendeliver data jadi informasi gitu, dan jadikan acuan di tempat meeting untuk arah perusahaannya mau kemana sih gitu. Nah, dari informasi tersebut perusahaan yang bisa membaca datanya itu perusahaan akan berkesempatan tumbuh eksponensial, dan itu adalah visinya dari Krokodik gitu. Pengen perusahaan itu tumbuh nggak cuma linear biasa aja, tapi benar-benar tumbuh eksponensial gitu, berdasarkan data, berdasarkan informasi yang didapat gitu. Jadi siapa sih yang ngerumusin 5 komitmen Krokodik gitu?
yang merumusin 5 komponen Crowdic adalah tiap leadnya. Nah, leadnya itu udah seperti di situ, udah jago di situ. Dia merumuskan standar-standar baru, standar-standar yang cukup tinggi agar tadi ya aplikasi bisa ngedeliver informasi gitu. Dan perusahaan-perusahaannya klien kami bisa tumbuh secara eksponensial gitu. Oke, so apa aja nih Mas 5 komitmen tersebut? Oke, 5 komponen tersebut, 5 komponen Crowdic akan dijelaskan oleh tiap lead divisi dari Crowdic ya. Oke Mas Rendra. Sip. Untuk next penjelasannya kita bisa lihat di video berikutnya. Terima kasih. Thank you.